Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 30 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bahwa Kristuslah yang harus tinggal di dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 30 Oktober 2021, berjudul Kristus Pengharapan Kemuliaan dalam Anda. Ayat inti terdapat dalam Kolose 1 ayat 27 yang berbunyi, "Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan." Apa yang membawa penyakit pada tubuh dan pikiran bagi hampir semua orang adalah perasaan tidak puas dan mengeluh karena tidak puas. Mereka tidak memiliki Tuhan, mereka tidak memiliki harapan yang mencapai sesuatu di dalam selubung yang merupakan jangkar bagi jiwa yang sungguh-sungguh dan tabah. Semua yang memiliki harapan ini akan menyucikan diri mereka sendiri sebagaimana dia adalah murni. Pengharapan itu bebas dari keinginan yang tidak berkeputusan, keluhan, dan ketidakpuasan. Pengharapan tidak terus melakukan kejahatan dan gelisah karena masalah pinjaman. Tetapi kita melihat banyak yang mengalami kesusahan sebelum waktunya. Kecemasan ada pada setiap aspek kehidupan. Mereka tampaknya tidak menemukan penghiburan, tetapi memiliki ketakutan yang terus-menerus, berusaha melakukan kejahatan yang mengerikan. Hiburan sia-sia tidak akan pernah memperbaiki pikiran orang seperti itu. Mereka membutuhkan pengaruh transformasi Roh Allah untuk menjadi bahagia. Mereka perlu mendapatkan pengantaran Kristus untuk mendapatkan penghiburan ilahi dan yang kuat. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat dari hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mereka yang memiliki pengalaman dari pengetahuan tulisan suci ini benar-benar bahagia. Kristus di dalam mereka, pengharapan akan kemuliaan adalah kesehatan bagi tubuh dan kekuatan bagi jiwa. Jiwa yang dipenuhi dengan kasih Yesus, suka merenungkan Yesus, dan dengan memandangnya akan berubah menjadi serupa dengannya. Kristus terbentuk di dalam harapan kemuliaan. Keyakinannya meningkat dan kasihnya semakin dalam dan lebar. Karena dia memiliki kepastian bahwa dia tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam dia. Dan kita dapat melihat kepada Yesus untuk simpatinya yang paling lembut dan terdorong untuk tekun, menempatkan seluruh kepercayaan kita kepadanya yang berkata, "Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat Sabat. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat beberapa terjemahan Alkitab dari ayat inti renungan hari ini yang terdapat dalam Kolose 1 ayat 27. Dalam versi bahasa Indonesia terjemahan baru disebutkan, "Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan." Kemudian dalam versi bahasa Indonesia Modern Bible atau IMB dikatakan, "Kristus ada di dalam kamu yang adalah pengharapan akan kemuliaan." Di sini sudah terlihat perbedaan yang signifikan. Di tengah-tengah dan di dalam mempunyai makna yang sangat berbeda. Berikutnya, versi King James berkata, "Christ in you, the hope of glory," atau Kristus di dalam kamu yang adalah pengharapan kemuliaan. Hal yang sama dinyatakan dalam versi American Standard. Nah, yang menarik adalah yang dinyatakan oleh versi Easy to Read, ERV,
Dikatakan di sana bahwa that Christ lives in you, His people, He is our hope for glory. Yang artinya bahwa Kristus hidup di dalam kamu, umatnya. Dia adalah pengharapan kita akan kemuliaan. Hal ini selaras dengan judul renungan hari ini yang berkata, Kristus pengharapan kemuliaan dalam Anda. Dan jangan lupa, tema besar bulan Oktober tahun 2021 adalah kita tinggal di dalam Kristus. Karenanya, yang benar adalah Kristus di dalam kamu yang adalah pengharapan kemuliaan. Mari kita ikuti penjelasan roh nubuat tentang Kristus di dalam kita ini. Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 321 paragraf 1 berkata, hidup Kristus di dalam kamu menghasilkan buah-buah yang sama seperti yang di dalam Dia. Oleh hidup dalam Kristus, berpaut pada Kristus, dipelihara oleh Kristus, mengambil makanan dari Kristus, kamu berbuah sama dengan Kristus. Kutipan ini diambil dari bab 73 yang menjelaskan tentang Yohanes pasal 14 sampai dengan pasal 17. Dikatakan, hidup Kristus di dalam kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang sama dengan yang di dalam Yesus. Karenanya, apakah hidup Yesus itu? Mari kita baca dari Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 35 paragraf 3 yang berbunyi, pemberian roh itulah pemberian hidup Kristus. Hidup Kristus itu adalah sama dengan rohnya Kristus. Sebab memang roh itu sama dengan hidup. Karenanya saat roh nubuat berkata, hidup Kristus di dalam kamu, maka itu sama dengan roh Kristus di dalam kamu. Dan itu sama dengan Kristus hidup di dalam kita. Sebab oleh kehadiran rohnya, Yesus hidup dan tinggal di dalam hati kita. Jadi jelas, Kristus di dalam kita atau Kristus hidup di dalam kita oleh kehadiran rohnya, roh Kristus. Lalu bagaimana dengan the hope of glory atau pengharapan kemuliaan? Apakah pengharapan kemuliaan tersebut? Kita baca penjelasannya dalam The Advocate Februari 1 tahun 1902 paragraf pertama yang berbunyi, kecuali Anda memiliki Kristus yang terbentuk di dalam diri Anda, pengharapan akan kemuliaan, semua pendidikan yang mungkin Anda peroleh dalam bahasa Yunani, bahasa Latin, dalam bahasa-bahasa, atau apapun, tidak akan ada artinya dalam mengamankan kehidupan kekal. Pengharapan kemuliaan ada hubungannya dengan kehidupan yang kekal. Karenanya kehidupan yang kekal itu adalah dengan memiliki Kristus terbentuk di dalam kita, atau Kristus hidup di dalam kita oleh kehadiran rohnya. Kalaupun Anda fasih dalam bahasa Yunani atau bahasa Latin atau bahasa lainnya seperti bahasa Ibrani, hal-hal tersebut tidak bisa mengamankan kehidupan kekal bagi saudara. Kehidupan kekal tidak diperoleh dari bahasa-bahasa tersebut atau menggunakan bahasa-bahasa tersebut. Sering para pendeta mengandalkan pengetahuannya akan bahasa Yunani dan bahasa Ibrani dalam menjelaskan firman Tuhan, yang membuat akhirnya umat Allah menyerah dalam belajar Alkitab. Sebab para umat tidak mengerti bahasa-bahasa itu, dan akhirnya mereka bergantung kepada penjelasan para pendeta saja. Ingat, itu semua tidak ada artinya jika Kristus tidak terbentuk di dalam hidup kita, yaitu oleh kehadiran roh Kristus di dalam hati kita. Karenanya jangan andalkan manusia dengan bahasa-bahasanya, tetapi buka hati dan terima Yesus tinggal di dalam kita. Kemudian, The Watchman Februari 11 tahun 1908 paragraf 17 menjelaskan, jika Kristus ada di dalam kita, pengharapan kemuliaan, kita akan berjalan seperti Dia berjalan. Kita akan meniru kehidupan pengorbanannya untuk menyelamatkan orang lain. Kita akan menyambut kehidupan pengabdian, pencobaan, dan penyangkalan diri demi Dia, sehingga kita akan berbagi dalam sukacita dan kebahagiaan abadinya. Jelas bahwa pengharapan kemuliaan itu adalah kehidupan yang kekal dan syaratnya adalah memiliki Kristus di dalam kita atau hidup di dalam kita, yaitu oleh kehadiran rohnya. Dan bila rohnya Kristus tinggal di dalam hidup kita, maka kita akan berbuah
dan buah-buah yang kita hasilkan sama dengan buah-buah yang Yesus hasilkan. Kita berjalan sebagaimana Yesus berjalan. Apakah buah-buah yang Yesus hasilkan tersebut? Buah-buah tersebut adalah karakter Yesus. Kemudian apa hubungannya karakter Yesus dengan pengharapan kemuliaan atau kehidupan yang kekal? The Review and Herald, Mei 26 tahun 1904, artikel A, paragraf 6, menjelaskan, kita tidak bisa hidup tanpa kehadiran Kristus, karena kesempurnaan karakter hanya datang melalui karunia kebenarannya. Kesempurnaan karakter hanya datang dalam kehidupan kita melalui kehadiran Kristus dan kebenarannya dalam hidup kita. Di mana Kristus hadir dalam hidup kita? Kita baca The Signs of the Times, Juni 10 tahun 1889, paragraf 4, yang berbunyi, buka pintu hatimu, dan Kristus, tamu sorgawi, akan masuk. Kristus hadir dalam hidup kita dengan tinggal di dalam hati kita. Bagaimana caranya Kristus masuk ke dalam hati kita dan tinggal dalam hati kita? Signs of the Times, Desember 28 tahun 1891, paragraf 2, berkata, jiwa harus dikosongkan dari diri sendiri agar Kristus dapat mencurahkan rohnya ke dalam kekosongan. Kristus harus dipilih sebagai tamu sorgawi. Kristus yang adalah tamu sorgawi masuk dan tinggal dalam hati kita oleh kehadiran rohnya, yaitu roh Kristus. Roh Kristus inilah misteri atau rahasia tersebut yang berabad-abad tersembunyi dari generasi ke generasi. Inilah yang Paulus sebut Christ in you, the hope of glory, atau Kristus di dalam kamu yang adalah pengharapan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27. Mereka yang hidup sebelum salib tidak mengalami dan terima janji ini, sebab kecurahan roh Kristus hanya terjadi sesudah salib, yaitu pada hari Pentakosta. Prinsip penting yang perlu kita ingat, kenapa sebelum salib belum ada kecurahan roh Kristus? Karena yang pertama, Anak Allah belum turun dan lahir melalui perempuan menjadi manusia. Kemudian yang kedua, karena anak Allah belum menjalani kehidupan sebagai manusia dan hidup sempurna di hadapan Bapa. Dan yang ketiga, karena setan dan kerajaan maut belum dimusnahkan. Tetapi sesudah salib, anak Allah sudah menjadi manusia. Kemudian, anak Allah telah menjalani kehidupan sebagai manusia dan tidak jatuh dalam dosa. Hidup Yesus sempurna. Dan anak Allah telah memusnahkan iblis serta kerajaan mautnya saat dia mati di kayu salib. Ini pentingnya kita terima roh Kristus sekarang, sebab roh itu dilepaskan dari kepribadian manusia Kristus yang telah menang atas dosa dan telah mengalahkan setan serta kerajaan mautnya. Inilah pemahaman penting tentang Christ in you, the hope of glory. Sebab jika Yesus hidup dalam diri kita, itulah jaminan keselamatan. Itulah hidup yang kekal. Karena Yesus adalah roh yang menghidupkan, 1 Korintus 15 ayat 45, dan dalam Yesus ada hidup yang kekal, 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Kembali, apa hubungannya kesempurnaan karakter di dalam Yesus dengan kehidupan yang kekal atau pengharapan kemuliaan? The Review and Herald, Juni 11 tahun 1889, paragraf 8, menyatakan, kita harus mencapai kesempurnaan karakter atau kita tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Inilah hubungannya, saudaraku dalam Tuhan. Penting sekali kita memiliki Kristus di dalam hidup kita oleh kehadiran rohnya agar kita mencapai kesempurnaan karakter Kristus. Sebab itulah pengharapan kemuliaan atau kehidupan yang kekal. Semoga saudara sekalian semakin memahami mengapa kami sebagai suatu pergerakan Advent sejati dengan giat dan semangat mengabarkan kebenaran tentang satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, dan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sebab dengan memahami dan mengenal dengan benar akan Allah Bapa dan anaknya, maka kita akan mengerti dan mengenal dengan jelas siapa roh itu. Roh tersebut bukanlah oknum yang lain, tetapi roh itu adalah hidupnya Bapa yang dikaruniakan kepada anaknya,
dan melalui anaknya kepada kita. Itulah Christ in you atau Kristus di dalam kamu. Perhatikan Roh Nubuat menjelaskan dalam Signs of the Times Februari 7 tahun 1878, artikel A paragraf 7, berkata, kehidupan Allah di dalam jiwa adalah Kristus di dalam kamu, sebuah mata air yang memancar ke dalam hidup yang kekal. Kehidupan Allah kita terima dengan menerima Kristus hidup di dalam kita, dan hidup itu sama dengan roh. Maka roh Allah dapat kita terima dengan menerima roh Kristus di dalam hati kita. Dan inilah doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21 yang berkata, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Karenanya, jika kita mau selamat dan terima kehidupan yang kekal, bukan Allah Roh Trinitas yang kita perlukan, bukan saudaraku dalam Tuhan. Keselamatan kita hanya terdapat di dalam Yesus Kristus, dan karenanya Roh Kristuslah yang harus masuk ke dalam hati kita dan tinggal di sana, agar hidup dan karakter kita diubahkan menjadi serupa dengan Yesus, dan itulah yang melayakkan kita untuk mewarisi kehidupan yang kekal bersama Yesus. Oleh sebab itu, jangan salah pilih roh. Pilih Roh Kristus dan buka hati kita agar Yesus yang masuk dan berkuasa di dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman-Mu yang indah dan penting sekali bagi kami, bahwa Kristus harus tinggal dalam kehidupan kami, sebab itulah pengharapan kemuliaan atau kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati ini ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.